Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan kedua. Jadi gini, sebelum kita mulai pembahasan materi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebelum di sekolah menengah atas atau di sekolah menengah pertama atau bahkan di sekolah dasar, kalian sudah mempelajari materi-materi ini, tapi percayalah, nanti ketika kalian menulis sebuah artikel ilmiah, baik berupa penelitian untuk jurnal atau untuk menulis skripsi, proposal dulu baru skripsi, kalian akan sangat-sangat memerlukan materi-materi ini. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dikesampingkan, kalau bisa diperdalam, karena nanti jangan sampai kalian mengalami yang namanya dicoret-coret sama dosen pembimbing terkait redaksional tulisan, tata bahasa, dan lain-lainnya. Saya harap kalian memberikan perhatian yang lebih terhadap mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke pengantar. Ejaan itu adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi, ujaran, dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang tersebut, pemisahannya, penggabungannya dalam suatu bahasa ini menurut Goris Keraf tahun 88. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ejaan itu mengandung ketetapan-ketetapan tentang cara melambangkan atau menuliskan satuan-satuan bunyi, satuan-satuan morfologi seperti kata dasar, kata ulang, atau kata majemuk. Di samping itu, dalam ejaan terkandung juga ketetapan-ketetapan tentang cara menuliskan satuan-satuan kata, termasuk ketetapan-ketetapan tentang pemakaian tanda baca, seperti tanda titik, koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi perlu kalian ketahui bahwa belajar bahasa Indonesia itu perlu seumur hidup, karena terkadang kita lupa. Bahkan dulu saya waktu sekolah menengah atas, antar guru bahasa Indonesia yang satu dan yang lainnya itu berbeda pendapat. Jadi tolong diperhatikan dan tolong dipahami baik-baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait ejaan, kita sedikit review dulu, melihat ke belakang sejarah ejaan di Indonesia. Yang pertama itu ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancang ejaan ini adalah Van Ophuijsen, orang Belanda, yakni Charles Van Ophuijsen, dengan dibantu Tengku Nawawi yang bergelar Sultan Makmur dan M. Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Antara lain, contohnya, huruf U ditulis OE untuk menuliskan bunyi U. Misalnya, guru itu tulisannya gueroi. Itu tulisannya itoe. Dan
selanjutnya. Kemudian bunyi hamzah menggunakan tanda diakritik atau tanda petik. Misalnya makmur, bukan pakai MAK tapi MA petik moer. Kemudian yang kedua adalah ejaan Suwandi, 17 Maret 1947, merupakan upaya pemerintah untuk mengganti ejaan sebelumnya yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Mr. Suwandi merupakan seorang menteri yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perbedaan ejaan Suwandi dan ejaan sebelumnya misalnya huruf U yang ditulis OE diganti dengan benar-benar huruf U. Jadi guru tidak lagi kueroe tapi guru dan seperti yang lainnya. Kemudian huruf hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Jadi tanda petiknya dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah IYD dimulai dari 23 Mei 1972 sampai 2015 kalau tidak salah. Di sini yang membedakan adalah huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Kemudian kita masuk ke ejaan bahasa Indonesia. Jadi sekarang itu bukan lagi ejaan yang disempurnakan, tapi ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46/2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD adalah penambahan huruf vokal diftong atau huruf vokal diftong itu ada dua huruf vokal yang menjadi satu yang bersebelahan. Pada EYD huruf diftong hanya 3 yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EBI huruf diftong ditambahkan satu yaitu EI. Misalnya pada kata geyser dan survei. Dan yang kedua penggunaan huruf tebal. Dalam EYD fungsi huruf tebal ada 3 yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiganya dihapus. Jadi, mengkhususkan huruf, menulis lema dan sublema dihapus. Nah, kita masuk ke pemakaian huruf. Yang pertama huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, yang tadi baru EBI, ejaan bahasa Indonesia itu ada 4 sekarang, yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contohnya seperti yang ada pada PowerPoint. Kemudian selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan. Tadi kalau di depan gabungan huruf vokal, sekarang gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini misalnya KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya kalau KH itu kalau di awal jadi khusus, kalau di tengah jadi akhir, kalau di tengah jadi akhir, kalau di akhir jadi tarik. Kurang lebih seperti itu. Contoh yang lain bisa kalian lihat di PowerPoint-nya. Setelah pemakaian huruf, kita masuk ke penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu dipakai yang pertama sebagai huruf pertama untuk awal kalimat. Misalnya di contoh itu adalah apa maksudnya, A-nya itu besar. Kemudian selain dipakai sebagai huruf awal kalimat, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi kalau nama orang itu harus menggunakan huruf kapital huruf pertamanya. Selain itu, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Biasanya ada di buku-buku novel, buku cerita, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Hindu untuk agama, Weda untuk kitab suci, Allah atau Allah. Kemudian ya Tuhan, bimbinglah hambamu, kata gantinya huruf besar. Dan jalan yang engkau itu juga kata ganti Tuhan.
dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, sarjana hukum. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya selamat datang yang mulia huruf besar semua. Semoga berbahagia Sultan, Sultan huruf besar. Terima kasih Kiai, kan huruf besar. K di Kiai ya, bukan diterima kasihnya. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, nama airport di Bandung. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Kemudian selain itu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, Tarik Masehi, atau bulan Agustus. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Banyak ya, iya banyak. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jazirah Arab, Jalan Sulawesi, Gang Kerinci. Sebagai catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Contohnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, huruf besar semua di depannya. Dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia itu juga besar semua. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Darinya besar karena di awal, kemudian Ave Maria huruf besar, ke-nya huruf kecil, Jalan Lain itu huruf besar, ke huruf kecil, Romanya huruf besar. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan, misalnya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, PDT, Pendeta, TN, Tuan, NY. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan lain-lain. Setelah huruf kapital, kita akan masuk ke huruf miring. Huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi ketika nanti kalian membuat artikel dan ada daftar pustakanya, maka judulnya yang kalian tulis harus diketik miring menggunakan huruf miring. Contohnya ada di PowerPoint. Kemudian selain itu huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya juga bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
Jadi ketika nanti kalian misalnya membuat artikel ilmiah atau skripsi, ketika kalian menggunakan bahasa asing, itu harus diketik miring atau harus menggunakan huruf miring. Pun dengan bahasa daerah harus menggunakan huruf miring. Kemudian huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Tadi udah ya. Untuk catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi nama diri atau lembaga tidak. Cuman ketika ungkapannya dalam bahasa asing itu harus ditulis miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Ini beda cerita kalau pakai mesin tik. Tapi kayaknya sekarang udah gak gitu kan, pakai laptop atau komputer bisa menggunakan huruf miring. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Kemudian huruf tebal, ada huruf kapital, huruf minus, sekarang huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kita akan lihat contohnya di PowerPoint. Kemudian selanjutnya penulisan kata dan kata berimbuhan. Ditinjau dari bentuknya, ada 4 macam bentuk kata. Yang pertama kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Tapi jika ditinjau dari jenisnya menurut ejaan bahasa Indonesia, dibedakan menjadi kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Kata dasar kita nggak perlu bahas kan, kita sama-sama tahu kata dasar itu seperti apa. Kita mulai dari imbuhan. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya kata dasar jalan, maka ketika ditambahin imbuhan menjadi berjalan, dan seterusnya. Kemudian, untuk catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing, seperti isme, man, wan, atau wi, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kameraman, kamerawan, atau gerejawi. Kemudian kata berimbuhan bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Misalnya aerodinamika, antar kata itu disambung, antibiotik disambung, kemudian bikarbonat disambung, banyak lagi yang infrastruktur juga disambung, ekstrakurikuler disambung, tidak dipisah, narapidana juga disambung. Dan untuk catatannya, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung min pro barat atau non Asia. Kemudian yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf hafalan kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur pada Tuhan yang maha pengasih. Kemudian bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata Isa ditulis serangkai yang maha kuasa. Kemudian masuk ke bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung min di antara unsur-unsurnya. Kita tahu ya, itu tinggal dibaca aja. Kemudian untuk catatannya, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertamanya aja. Jadi bukan surat-surat, bukan surat kabar, tapi surat-surat kabar. Bukan kapal barang, tapi kapal barang, dan seterusnya. Kemudian masuk ke gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang, dan lain-lain. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda min di antara unsur-unsurnya. Anak min istri pejabat, yang berarti anak dan istri dari pejabat. Anak
tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Kemudian, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai, menyebarluaskan pertanggungjawaban itu ditulis jadi satu, digabung. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai, misalnya apalagi, bagaimana, kacamata ditulis disambung, olahraga disambung. Kemudian kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana, dia sekarang di mana dipisah, di dulu masih mana. Kemudian kain itu disimpan di dalam lemari, di-nya dipisah, di sebagai dalam. Kemudian partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Saya bacalah, apakah, siapakah, apa, tah. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Apapun, apapun itu tidak digabung tapi dipisah. Kemudian malam pun itu juga dipisah. Catatan partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Penghubung ya, penghubung itu penghubung kalimat. Meskipun misalnya, atau walaupun itu digabung. Kemudian partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1 itu dipisah. Kemudian kita masuk ke singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya AH Nasution, WR Supratman, jadi W titik R titik, atau gelar S-Kom, S titik Kom titik. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda petik. NKRI, UI, KUHP tidak perlu pakai tanda petik. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, MAN, SD. Kemudian singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik N titik atas nama, S titik D titik sampai dengan. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya TU atau kuplun, sen, sentimeter, dan lain-lain. Sedangkan akronim adalah nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda petik. Misalnya BIN, Badan Intelijen Negara, LIBI, Lembaga Pengetahuan Indonesia, dan lain-lain. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Bulog, Bapenas, itu cuma huruf depannya saja yang kapital. Kemudian akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya kita itu harusnya ditulis kecil, bukan besar-besar. Kemudian kita masuk ke angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam rincian. Contohnya ada di situ. Kemudian bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi ketika kalian nanti nulis artikel, ketika ada angka di depan itu harus menggunakan huruf. Misalnya 50 ya ditulis 50, bukan 5 dan 0. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf
Kemudian angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, dan lain-lain. Silakan dibaca sendiri. Kemudian kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ini akhiran sih. Aroma itu telah kujual, materi ini boleh kau baca. Kemudian kata si dan sang ditulis terpisah. Si pengirim itu ditulis terpisah, sang kakak juga ditulis terpisah. Untuk catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Sang pencipta, sangnya harus besar. Atau sang yang widi, sangnya harus besar. Ya. Kemudian kita masuk ke tanda baca, tanda titik. Tanda titik dipakai pada setiap akhir kalimat pernyataan. Kemudian tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan besar atau daftar. Misalnya bab 1 atau sub A dan lain-lain. Tanda titik dipakai juga untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Selain itu, tanda titik dipakai juga dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Jadi ketika nulis daftar pustaka, itu pemisahnya menggunakan titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Kemudian tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Jadi kalau bilangannya ribuan atau lebih tapi tidak menunjukkan jumlah, tidak dikasih titik. Misalnya nomor handphone, nomor rekening, atau tahun. Kemudian tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majmuk. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Selain itu, tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh ya, wah, aduh, atau hai, harus tanda koma. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma juga dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, kalau di surat atau di surat keputusan pasti ada keterangan Surabaya, 10 Mei 1960 ditetapkan di. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Jadi kalau daftar pustaka itu bukan nama depan dan nama belakang, tapi dibalik nama belakang dulu baru nama depan. Tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma juga dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya B. Ratulangi, baru S titik, E titik. Tanda koma juga dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Kita masuk ke tanda koma dan titik koma, nanti ada titik koma di selanya. Tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma juga dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Sedangkan titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Tanda titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Jadi kalau dia turun ke bawah harus pakai tanda titik koma.
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Yang Ketua titik dua Ahmad Wijaya. Tanda titik dua dipakai juga dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya Matius 2 ayat 1-3, dari pemburu ke tara-petik, antologi cerpen Nusantara atau pedoman umum pembentukan istilah titik Jakarta titik 2 pusat bahasa. Kemudian ke tanda hubung atau yang notasinya berbentuk min. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Itu kalau ditulis tangan ya, atau dulu diketik. Tapi kalau menggunakan komputer, sepertinya sudah tidak ada lagi pemenggalan kata. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Dan tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi atau mengukur. Kemudian tanda pisah dan tanda tanya. Masih lanjutan yang tadi, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai 2013. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kemudian, tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian tanda seru, elipsis, dan tanda petik 2. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kemudian tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang ingin dihilangkan. Jadi misalnya kalian mengutip satu paragraf atau satu kalimat, tapi yang kalian butuhkan hanya di kalimat awal dan kalimat akhir, sedangkan kalimat tengahnya dihilangkan atau ada bagian kalimat yang ingin kalian hilangkan, maka kalian bisa menggunakan tanda elipsis. Kemudian tanda elipsis juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya untuk tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Makanya di contoh yang sebelumnya ditanyakan, siapa pengarang lagu Indonesia Raya? Indonesia Rayanya dikasih tanda petik 2 karena merupakan judul lagu. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas.
Amplop di sini bukan secara harfiah berarti amplop, tapi berarti sebuah uang atau bukan sebuah berupa uang dan sebagainya. Kemudian tanda petik tunggal atau petik satu dan tanda kurung. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Sedangkan untuk tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Selain itu, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Selain itu, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Kemudian, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Sedangkan untuk tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya bisa kalian lihat di PowerPoint. Kemudian tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya ada di PowerPoint. Demikian materi untuk pertemuan kedua. Sangat padat, tapi ini nanti akan kalian butuhkan ketika kalian mulai melakukan penelitian ilmiah, penulisan artikel ilmiah, penulisan proposal skripsi maupun penulisan skripsi. Ini akan sangat kalian perlukan. Karena biasanya dosen pembimbing akan mencoret kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Oke, saya ingatkan lagi untuk absensi, silakan absen di skala masing-masing. Jangan absen di skalanya akuntansi, tapi absen di skala masing-masing. Kemudian aktiflah di forum. Nilai forum bisa membantu nilai akhir kalian nanti. Kemudian untuk quiz juga jangan lupa dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada forum yang sudah disediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.